Selama lebih dari setengah abad, dunia telah diyakinkan bahwa kolesterol jahat atau LDL, low density lipoprotein, adalah musuh utama kesehatan jantung. Narasi ini telah mendominasi pedoman diet, resep dokter, dan industri farmasi, mengubah cara kita memandang makanan dan penyakit. Namun, apa jadinya jika seluruh premis ini, yang telah membentuk begitu banyak aspek kesehatan publik, adalah mitos terbesar dalam sejarah medis? Apa jika kolesterol jahat tidak seburuk yang kita kira, atau bahkan dalam konteks tertentu bisa menjadi pahlawan yang disalahpahami? Untuk memahami argumen ini, kita perlu menyelami sejarah, sains, dan bahkan sedikit politik yang membentuk pemahaman kita tentang kolesterol. Genesis sebuah mitos, dari Ancel Keys hingga industri statin. Kisah kolesterol sebagai penjahat dimulai secara signifikan pada tahun 1950-an dengan penelitian epidemiolog Amerika Ancel Keys. Keys adalah arsitek dari studi 7 negara yang mengamati diet dan kesehatan jantung di berbagai populasi. Hasil studinya terutama presentasi grafik 6 negara yang terkenal yang kemudian diperluas menjadi 7, secara meyakinkan menunjukkan korelasi antara konsumsi lemak jenuh dan penyakit jantung koroner. Namun, kritik terhadap penelitian Keys segera muncul. Banyak yang menyoroti bahwa Keys secara selektif memilih negara-negara yang mendukung hipotesisnya, mengabaikan data dari negara lain yang tidak menunjukkan korelasi serupa. Meskipun demikian, hipotesis lemak jenuh kolesterol dengan cepat mendapatkan daya tarik, didukung oleh organisasi kesehatan terkemuka dan media. Pada tahun-tahun berikutnya, ketika ilmu pengetahuan tentang biokimia menjadi lebih canggih, perhatian beralih dari kolesterol diet ke kolesterol dalam darah. LDL yang mengangkut kolesterol dari hati ke sel-sel tubuh dicap sebagai jahat karena kadarnya sering ditemukan tinggi pada pasien dengan aterosklerosis atau pengerasan arteri. Sebaliknya, HDL atau high density lipoprotein yang mengangkut kolesterol kembali ke hati diberi label baik. Puncak dari narasi ini adalah pengembangan dan pemasaran obat statin pada akhir tahun 1980-an. Statin adalah obat yang sangat efektif dalam menurunkan kadar kolesterol LDL. Dengan kampanye pemasaran yang masif dan dukungan dari pedoman medis, statin menjadi salah satu obat yang paling banyak diresepkan di dunia, menghasilkan miliaran dolar bagi perusahaan farmasi. Ini memperkuat gagasan bahwa LDL adalah penyebab utama penyakit jantung dan menurunkannya adalah kunci untuk hidup sehat. Mengapa label jahat itu bermasalah? Perspektif baru tentang kolesterol. Semakin banyak penelitian yang lebih canggih dan pemahaman yang lebih dalam tentang fisiologi manusia mulai menantang narasi yang disederhanakan ini. Berikut adalah beberapa argumen kunci mengapa label kolesterol jahat mungkin adalah sebuah mitos. 1. Kolesterol LDL itu sendiri tidak jahat. Kualitasnya yang penting. Kolesterol termasuk yang diangkut oleh LDL adalah molekul esensial bagi kehidupan. Tubuh kita membutuhkannya untuk membangun sel, memproduksi hormon seperti testosteron, estrogen, kortisol, dan membentuk vitamin D serta asam empedu untuk pencernaan. Jika LDL benar-benar jahat, mengapa tubuh kita memproduksinya secara alami? Masalah sebenarnya bukan pada keberadaan LDL itu sendiri, tetapi pada jenis dan kondisi partikel LDL. Ada dua jenis utama partikel LDL. Partikel LDL besar dan mengapung atau large buoyant LDL. Ini adalah partikel yang sehat, yang dengan efisien menghantarkan kolesterol ke sel-sel yang membutuhkannya dan umumnya tidak berkontribusi pada pembentukan plak. Partikel LDL kecil dan padat, small dense LDL. Ini adalah partikel bermasalah. Karena ukurannya yang kecil dan kepadatannya yang tinggi, mereka lebih mudah menembus walding pembuluh darah dan yang paling penting, mereka lebih rentan terhadap oksidasi atau rusak oleh radikal bebas. LDL yang teroksidasi inilah yang memicu respons inflamasi dan merupakan faktor kunci dalam pembentukan plak aterosklerosis. Jadi fokusnya seharusnya bukan pada total kadar LDL, melainkan pada jumlah partikel LDL kecil dan padat yang teroksidasi serta keberadaan peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan bukan kolesterol, adalah akar masalah. Banyak ilmuwan kini berpendapat bahwa peradangan kronis adalah pendorong utama penyakit jantung bukan kolesterol semata. Bayangkan pembuluh darah Anda seperti pipa. Jika pipa itu sehat, kolesterol akan mengalir bebas. Namun, jika ada kerusakan atau peradangan pada dinding pipa itu, misalnya akibat gula darah tinggi, stres, merokok, racun, atau infeksi, tubuh akan mengirimkan agen perbaikan, termasuk kolesterol LDL ke lokasi tersebut. Dalam skenario ini, peningkatan kolesterol LDL adalah gejala dari masalah yang lebih dalam, yaitu peradangan bukan penyebab utamanya.
Kolesterol bertindak sebagai perban atau pemadam api yang dikirim untuk mengatasi kerusakan. Jika peradangan terus-menerus, kolesterol akan terus menumpuk dan jika partikel LDL kecil dan teroksidasi, mereka akan mulai membentuk plak. Gula dan karbohidrat olahan, tersangka sejati yang terabaikan. Ketika fokus beralih ke lemak jenuh sebagai penyebab kolesterol tinggi dan penyakit jantung, konsumsi gula dan karbohidrat olahan meningkat drastis. Ironisnya, bukti kuat kini menunjukkan bahwa diet tinggi gula, sirup jagung fruktosa tinggi dan karbohidrat olahan seperti roti putih, pasta, atau sereal manis adalah pemicu utama resistensi insulin atau menuju diabetes tipe 2, peradangan sistemik, peningkatan trigliserida atau jenis lemak lain dalam darah, dan penurunan HDL atau kolesterol baik, peningkatan jumlah partikel LDL kecil dan padat yang berbahaya. Dengan kata lain, sementara kita sibuk menghindari lemak sehat seperti telur dan mentega, kita justru meningkatkan konsumsi zat-zat yang terbukti merusak kesehatan jantung kita. Statin, solusi yang terlalu dielu-elukan. Meskipun statin telah menyelamatkan banyak nyawa, penggunaannya yang meluas dalam populasi berisiko rendah dan sedang semakin dipertanyakan. Efek samping statin seperti nyeri mata otot, kerusakan hati, peningkatan risiko diabetes tipe 2 dan masalah kognitif menjadi perhatian serius. Lebih lanjut, beberapa penelitian menunjukkan bahwa manfaat statin mungkin berasal dari sifat antiinflamasinya, bukan hanya kemampuan menurunkan kolesterol LDL. Jika ini benar, maka ada cara yang lebih natural dan holistik untuk mengurangi peradangan tanpa harus menekan produksi kolesterol yang vital bagi tubuh. Membangun ulang pemahaman. Apa yang sebenarnya penting? Jika kolesterol jahat adalah mitos, lalu apa yang harus kita fokuskan untuk kesehatan jantung yang optimal? Fokus pada kualitas makanan utuh. Prioritaskan diet yang kaya akan makanan utuh yang tidak diproses. Ini termasuk lemak sehat dari alpukat, minyak zaitun ekstra virgin, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Sumber protein kualitas tinggi seperti daging dari hewan yang diberi makan rumput, unggas, dan telur utuh. Banyak sayuran hijau tua gelap, beri, dan buah-buahan rendah gula. Hindari gula tambahan, karbohidrat olahan, dan minyak nabati yang sangat diproses, seperti minyak soya, jagung, bunga matahari. Kendalikan peradangan sistemik. Identifikasi dan hilangkan makanan yang memicu alergi atau sensitivitas. Kelola stres melalui teknik relaksasi, meditasi, atau yoga. Pastikan tidur yang cukup dan berkualitas. Berolahraga secara teratur tapi jangan berlebihan, karena overtraining juga bisa memicu peradangan. Memahami indikator resiko yang lebih baik. Bicarakan dengan dokter Anda tentang tes yang lebih canggih, seperti pengukuran partikel LDL atau rasio trigliserida terhadap HDL. Angka trigliserida yang tinggi bersama dengan HDL yang rendah umumnya adalah indikator yang lebih baik dari masalah metabolik dan resiko penyakit jantung daripada sekedar LDL total. Evaluasi biomarker peradangan seperti HSCRP. Gaya hidup aktif bukan hanya olahraga terstruktur tapi juga mengurangi perilaku duduk yang lama. Kesimpulan, mengganti paradigma kesehatan. Gagasan bahwa kolesterol jahat adalah satu-satunya atau bahkan penyebab utama penyakit jantung adalah simplifikasi yang berbahaya. Ini adalah narasi yang terlalu nyaman, mudah dipahami, dan menguntungkan secara finansial tapi tidak sepenuhnya didukung oleh ilmu pengetahuan modern. Sudah waktunya kita membebaskan diri dari ketakutan akan kolesterol dan mulai memandang tubuh kita sebagai sistem yang kompleks dan saling berhubungan. Dengan berfokus pada nutrisi yang benar, mengurangi peradangan, dan menjalani gaya hidup sehat secara menyeluruh, kita dapat mendukung tubuh untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Membiarkan kolesterol memainkan perannya sebagai molekul vital dan pada akhirnya benar-benar melindungi hati kita dari ancaman sebenarnya. Mungkin suatu nanti buku-buku medis akan merevisi bagian tentang kolesterol jahat menjadi kolesterol, molekul vital yang disalahpahami.